Nama saya Ahmad Sofyan, mahasiswa kelas K1 PAIB PPG Darajat UIN Salatiga batch 1 tahun 2024. Di sini saya akan menyampaikan PPL pertama bertema kewajiban setelah balik dengan model PPL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, ini Ustaz mau absen dulu. Yang pertama, Aisyah, Ataya, Anda ini, Marsha, Alisa, Faya. Pada pertemuan minggu kemarin kita telah mempelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang kewajiban setelah balik. Salah satu kewajiban setelah balik adalah menutup aurat. Ya. Dan nanti untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Namun sebelum materi kita lanjutkan, sebelum kita mempelajari materi ini, coba siapa yang tahu batasan menutup aurat di perempuan? Siapa yang tahu dari? Oke, Mbak Alisa, Mbak Alisa. Iya, betul. Tepuk tangan buat saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kewajiban setelah balik. Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat pemaparan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi dengan benar. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, apa sih pentingnya memahami pada materi ini? Tahu nggak pentingnya apa? Nah, di situ karena materi ini sangat penting sekali, bisa kalian perhatikan dulu. Peserta didik dapat menjelaskan tentang tanda-tanda usia balik serta sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Kalian sudah pasti, kalian harus mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh, yang nanti tujuannya kalian bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari di masyarakat. Pertanyaan dulu, ya, kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim setelah balik? Coba siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, oke, Mas Ben, apa saja? Oke, betul. Kemudian yang kedua, Pembahana? Iya, betul. Yang ketiga, ayo. Ya, betul. Tepuk tangan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu menyambut usia balik. Subtema 3, yaitu kewajiban setelah balik. Sekarang coba kalian perhatikan di screen. Perhatikan ya, apa saja sih kewajiban-kewajiban setelah balik itu? Coba kalian perhatikan dulu. Tanda-tanda balik itu sudah kita pelajari bersama. Selanjutnya sangat penting bagi anak mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak setelah balik.
Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Sampai sini paham? Nah, kewajiban setelah balik yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu. Apa sih sholat itu? Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan rohani kita. Sholat mengajari kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau namanya kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka mendapat dosa atau mendapat pahala, mendapat dosa. Maka setelah wajib kita harus melaksanakan apa tadi yang pertama? Sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Nah, ini seperti yang sudah saya tanyakan, yang sudah dijawab sama Mbak Alisa tadi ya. Apa sih itu aurat? Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat agama Islam. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak. Jadi menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau kalian tidak menutup aurat, maka mendapat apa tadi? Dosa. Kemudian kewajiban setelah balik yang ketiga adalah mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan ini berkewajiban mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya akan dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan terus membaca, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Jadi, ketika kalian sudah balik, ini kau berkewajiban mencari ilmu. Ilmu apa tak? Semua ilmu wajib kalian pelajari. Nah, setelah kalian mendapatkan ilmu, maka kalian wajib untuk mengamalkannya. Karena apa? Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang rindang tapi tidak berbuah. Sampai sini paham? Nah, setelah kalian memahami materi kewajiban setelah balik yang saya sampaikan pada hari ini, selanjutnya nanti bagi kelompok dan nanti akan dibagikan tugas diskusi antar kelompok. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok, nanti berhitung dari angka 1 sampai 4 dan nanti disesuaikan kelompoknya. Yang menyebutkan angka 1 berarti kelompok berapa? 1. Yang menyebutkan angka 2 kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 4. Sudah siap? Oke, mulai berhitung. Silakan kalian mencari teman kalian satu kelompok. Sudah di kelompok masing-masing? Baik, selanjutnya di sini Ustaz mau kasih tugas atau LKPD untuk setiap masing-masing kelompok. Nanti soalnya berbeda. Dan ini nanti bisa kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, perhatikan soalnya ya.
Apa kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim setelah balik. Kemudian untuk kelompok 2, mengapa kewajiban-kewajiban tersebut penting? Kelompok 2 itu mulai pertanyaan, silakan didiskusikan. Kelompok 3, baik, selanjutnya ini terbagikan lembar kertas, nanti buat hasil diskusi kelompok dan nanti silakan disimulasikan perwakilan dari kelompok masing-masing. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan silakan kalian kerjakan sesuai tugas kelompok yang sudah tertera di LKPD pada layar monitor. Ustaz kasih waktu mengerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan mengerjakan. Kelompok 5 ada kendala? Ya, lanjutin. Baik, kelompok 4 ada kendala? Oke, pintar ya, lanjutin lagi. Terus, nih kelompok 3 ada kendala? Tidak. Oke, bagus. Ya, kelompok 2 ada kendala dari ini? Ada, ini. Kelompok 1 ada kendala dari ini? Ada kendala. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok masuk untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah Ustaz berikan. Yuk, pertama dari kelompok 1 diwakili oleh siapa? Oh iya, Mbak Andre, silakan di sini, Mbak Andre. Nih. Yang pertama, saya tadi apa? Kewajiban apa saja yang harus dilakukan seorang muslim setelah balik? Apa jawabannya, Mbak Andre? 1. Sholat fardu, 2. Menutup aurat, 3. Menutup telinga. Betul enggak? Betul. Sekali lagi, betul enggak? Baik, selanjutnya Mbak Andre dipersilakan untuk kembali. Kemudian hasil diskusi dari kelompok 2 silakan maju diwakili oleh siapa nih kelompok 2? Mas Rehan. Ayo Mas Rehan, Mas Rehan. Coba silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Diperhatikan dulu ya. Soalnya tadi apa? Mengapa kewajiban tersebut penting? Kenapa Mas Rehan? Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, seorang muslim akan menunjukkan bahagia, tenang, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Betul nggak jawabannya? Nggak boleh tepuk tangan ya. Baik, alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita tutup, perlu kita evaluasi kembali bahwa kewajiban-kewajiban setelah balik itu tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Mencari ilmu. nah tentunya setelah kalian balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan ketika kalian sudah bisa melaksanakan itu, kalian disebut sebagai Mu'alaf. baik. Nah, setelah balik kalian tentunya juga bisa membedakan makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Mana makanan yang baik dan mana makanan yang contoh makanan yang baik seperti apa sih, Bang? Makanan yang baik itu adalah makanan yang setiap hari kita makan. Yang lebih mudahnya lagi kalau di keseharian kita ini disebut dengan makanan tradisional. Terus apalagi kalau makanan yang kurang baik? Makanan yang kurang baik itu makanan yang modern, ya. Kita tidak tahu kadang ada zat-zat yang kurang baik untuk tubuh kita. Makanya kita sebagai seorang muslim yang sudah balik, kita harus bisa membedakan mana yang baik untuk tubuh kita dan mana yang kurang baik untuk tubuh kita.
mungkin kita sudah mempelajari tentang materi kewajiban setelah balik. Sebelum ditutup, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa kewajiban setelah balik itu ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. ya, terus yang kedua menuntut. Yang ketiga Mencari ilmu. ya, itulah tadi kesimpulan pada pertemuan hari ini. Setelah kita bersama-sama menyimpulkan materi pertemuan pada hari ini, nanti kalian kita kasih tugas di LKS kalian, silakan dibuka halaman 15. Nanti dikerjakan di rumah dan kita cocokkan pada pertemuan yang akan datang. Dan di pertemuan yang akan datang nanti kita akan mengerjakan proyek membuat poster tentang kewajiban setelah balik. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Oke, siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Santen banyu kelopo, kupat menyang Madura, semanten atur kaula menawi lepat nyun pangapunten. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.